Saya menjawab juga apa yang saya rasakan kemarin ya. Jadi di Burj Khalifa itu kemarin naik pertama di naik pertama lantai sampai 123. Terus ganti lantai sampai 154 lantai, ketiga 454 meter ketinggian yang kita naik. Itu masih ada lagi ya, cuma kita kemarin stay di situ. Itu yang merasa keindahan alam semesta ini ya. Itu kan tangan manusia ya, bentuk ciptaannya tangan manusia, tapi sudah subhanallah. Ibu naik sampai di ya, semua dari SSB naik sampai ke lantai 154. Dan hikmah yang ada sampai atas adalah yang tadi bilang ke keindahan, keagungan alam semesta itu. Kita melihat sekitarnya itu bangunan-bangunan yang menjulang tinggi pun masih kelihatan semuanya. Jadi itulah mungkin kita bisa kenapa sih harus tadi teman-teman berjalan. Nah itu, jadi memang Allah menganjurkan dan juga memang kita bisa menikmati semuanya keindahan alam ciptaan Allah dan ciptaan manusia. Masya Allah. Itu aja mungkin aku bagi-bagi yang lain. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Silakan ikuti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah mendengar cerita Bunda Esi yang walaupun Bunda Sulawesi ya sampai salah nama Sulawesi. Sedianya niat hati dulu tuh kita ikut dalam rombongan itu ya. Tetapi qadarullah memang lagi dibagi, jadi belum bisa ikut bareng. Andaikan saya bisa ikut bareng kala itu, jadi sudah mendengar cerita yang pertama tadi ya Maya. Luar biasa bagaimana dengan perjalanan kekaguman kita seperti ayat-ayat yang disampaikan oleh Bu Miftah, bahwa kita memang harus luar biasa. Ada foto di sana, Masya Allah, jadi dingin lagi. Nah, yang kami tanyakan, alhamdulillah untuk Mekah, Madinah itu kalau untuk saya pribadi juga nggak akan ada bosen-bosennya atau kapok-kapoknya ya. Barangkali kita akan ingin lagi. Waktu pertama, pengalamannya seperti ini. Waktu kedua pengalamannya begitu. Kemudian selalu kita ada tambahan ya, dia selalu ada jalan-jalannya gitu ya, alhamdulillah. Kalipun nanti keempatnya gitu, tempat yang sama Mekah Madinah, kami pasti tidak akan bosan, dan itu tetap menjadi keinginan kami, kebanggaan kami. Saya juga pengen contoh satu teman kita yang pengen 40 kali umroh ya. Tepuk tangan dong ya. Nah, ini dibonusi satu lagi dengan Dubai. Yang awalnya kita sudah mendapat share-sharean, aduh nanti berjalannya seperti ini, seperti itu. Mimpi banget sebenarnya, pingin banget. Nah, ini siapapun juga boleh menjawab gitu. Mana yang paling katanya amazing banget? Kalau menurut saya mesti terkagum-kagum ya, apalagi belum pernah datang. Kemarin cuma lihat di TV gitu ya. Waktu kita datang pertama kali kita bisa nangis, sujud syukurnya Masya Allah. Kita lihat Mekah itu cuma di TV gitu ya. Alhamdulillah berikutnya kita mendapat kesempatan dipanggil Allah untuk menjadi tamunya, kemudian terulang lagi dan terulang lagi. Alhamdulillah tidak kapok nih Andi, pengen selalu mencantumkan kami adalah peserta berikutnya. Nah itu mohon jawaban atau paling tidak itu kabar gembira buat kita ya. Siapa tahu nanti tim kita belakang saya banyak juga ya. Nanti kita nabung bareng ya Bu ya, untuk berangkat. Kira-kira itu
Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab oleh siapa saja? Mana sih yang paling amazing gitu ya? Saya kira semuanya harus. Oh, semuanya. Dari Bu Haji. Bu Haji N. Pengalaman spiritual yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya yang pernah saya jalanin ini umroh yang ketiga. Yang pertama apa tuh? Seperti apa ya? Seperti mimpi gitu. Pas begitu sampai di depan di depan itu apa? Masih di Iblis. Saya begitu betul udah nangis begitu. Cahaya ini ya Allah ya Tuhanku. Terima kasih atas sampai ke sini. Itu betapa takjubnya banget. Terus waktu yang kedua, karena yang kedua itu bersama keluarga. Jadi cuman yang saya datangin ke ini ke apa? Gua Hiro. Betapa takjubnya ya Allah perjalanan Nabi sampai ke sini. Dan di situ kita melakukan sholat sampai berantri-antri itu. Dan melewati jalannya juga sampai gunung itu ya. Masya Allah. Yang kemarin alhamdulillah lain ini berkesan banget bagi saya dengan saudara-saudara seiman komunitas. Banyak perbedaannya dan saya alhamdulillah dengan seizin Allah saya bisa menciumnya apa tuh dan bersusah payah di apa tuh efek sana sini tarik keluar tapi kita bertekad karena sakit bisa dengan rombongan jika kita dengan dua saya satu itu kita naik temannya sampai saya sambil nangis sambil teriak Allah Akbar. Alhamdulillah Tuhan betapa ya nggak bisa alhamdulillah. Terima kasih banyak Umi Abi sudah melaksanakan yang setiap saya pergi ke sana berbeda-beda. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Umi dan Abi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan pengalaman saya. Kesan saya yang pertama yaitu pada waktu saya pergi ke Rauda ya. Di sana saya setuju juga dengan sama saya nangis terharu dengan saya. Walaupun saya pertama itu belum pernah di sana, tapi yang kedua ini saya sangat sedih saya di sana. Itu yang pertama saya temui, terus banyak sekali kenangan-kenangan yang indah di sana. Terus pergi ke apa namanya ziarah ke Masjid begitu juga. Di sana kita sholat di sana ya juga. Terus pergi ke apa namanya kebun kurma ya, kurma juga saya terharu. Banyak sekali terharunya saya di sana. Senang sekali, senang saya, apalagi yang terakhir itu ke Dubai ya, Dubai. Kalau mau ke Dubai jalan-jalan seharian
cucu almarhum, karena dengan wasilah beliau juga ya. Yang pertama saya juga bunda cucu pernah bilang kepada saya, Bun, saya mau umroh tapi saya masih kurang 15 juta. Saya bilang gitu, saya sudah bergabung di Samira Travel 25 juta, saya masih kurang 15 juta. Kamu bisa Umi, bilang gitu. Bunda cucu coba kamu kerja terus, kerja bunda yang doa. Bunda cucu doa, kalau saya prospek bunda doa. Bun, baru masuk satu persatu, dapatlah saya dalam 1 bulan itu 15 juta. Ya, 15 juta. Saya bilang, bunda, ya Allah saya dapat 15 juta ini Bun. Udah masuk sekarang ke uangnya jangan dipakai sedikit pun, kamu masukin ke Samira Travel. Waktu itu saya sampai sujud sama bunda cucu, bunda, saya sampai nangis. Saya bilang sampai saya bawa salam ke bunda cucu itu sampai lupa ngasih bunda cucu masih di kamar mandi yang saya bawa. Iya, karena saya saking dirinya, saking ngeliat bunda cucu, saya ngeliat di ini saya Bun, saya sudah masuk sekian prospekan saya Bun, udah ada 15 juta, alhamdulillah Umi, dia bilang gitu. Sampai saya terharu. Yang umroh pertama itu juga saya dibantu wasilah bunda cucu dan SSW. Alhamdulillah saya sampai di sana. Waktu saya umroh pertama itu mudah untuk menyium Ka'bah. Saya gampang bolak-balik ke Rodoh, ke Ka'bah. Kayaknya tiap kita datang ke sana nyium Ka'bah, mudah banget gitu. Waktu kemarin saya yang kedua ini, alhamdulillah saya terima kasih sama Abi Umi, ya Allah tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Sampai andai kata saya hidup dan mati lagi, tidak akan terlupakan kebaikan Umi dan Abi dan SSW ini. Ya, sampai saya tuh masuk ke Rodoh, baru masuk sampai ke Masjidil Haram aja saya bilang Assalamualaikum ya Rasulullah, langsung saya merinding. Saya masuk, saya berdua jam 3 malam itu saya berdua sama kita dari SSW 5. Saya berdua sama beliau. Bun, saya bilang dulu sama bunda berdua karena ada dokter, ada bunda kan masih terasa capek perjalanan. Saya izin, Bun, saya duluan ya Bun gitu. Ya, akhirnya saya bangun jam 3 malam. Saya bilang sama bunda berdua, katanya nanti nyariin saya. Saya jam 3 bangun sama Bunda, saya masuk, saya bilang Bunda kita masuk ke Masjid Nabawi, kita assalamualaikum. Saya berdua, pertama saya dulu, terus baru Bunda kita bilang assalamualaikum ya Rasulullah, langsung masuk. Saya di saat yang kedua, pada saat itu saya ngaji, ya Allah mudah-mudahan 3 hari saya disini saya hatam Al-Quran. Saya bilang gitu, saya jam 3 lagi, setiap jam 3 lagi saya baca. Bunda Ita, Umi gimana nih? Umi kok baca Al-Quran cepet banget ya? Udah Bunda seininya aja, sebisanya. Saya sampai balik lagi. Wah saya setiap alhamdulillah kemarin umroh ini saya fokus banget ibadah. Ya fokus banget ibadah. Saya sampai bilang sama Bunda Arma, saya tinggalin Bunda, bukannya saya nggak sayang sama orang tua, karena saya juga ingin fokus ibadah sama Allah. Itu yang apalagi kalau di Mekah kemarin, saya orang tinggi-tinggi banget, penuh Ka'bah itu, sampai Abi sama Umi, saya di belakang Abi sama Umi, ditarik sana, ditarik sini, kita labbaik Allahumma labbaik, sampai kita ditarik sana, ditarik sini, sampai sendal. Ya Allah, Masya Allah. Saya mau nyium Ka'bah itu jam 4 mau menjelang subuh. Itu saya Bunda Ita, kita harus nyium Ka'bah. Walaupun bagaimanapun kita harus nyium Ka'bah. Saya mental, ditarik lagi. Posisi kaki saya kan nggak seperti orang normal yang saya mental. Allah Akbar. Orang gede itu nengokin saya, dia melihat saya. Terus dia minggir gitu, karena saya Allah Akbar kejepit, ketarik. Akhirnya Bunda Ita dulu yang masuk. Baru saya diselamatin sama orang Malaysia. Kalau lagi kita keinjak-injak, saking kemarin itu penuh full, sampai ke lataran-lataran itu kita nggak bisa gerak. Yang biasanya umroh pertama saya awal sama bulan November juga tahun kemarin, 1 tahun jalan sama ini, saya itu nyium Ka'bah gampang banget. Ya Allah, kalau ini jalan aja kita mau sholat itu susah, diusirin terus. Haja.
Jadi kita nggak boleh ada yang ini, ada yang tawaf maksudnya, jadi nggak boleh. Jadi setiap sholat kita adanya di pinggiran paling jauh. Jadi yang tawaf itu khusus semuanya. Yang biasanya kita bisa buat tawaf itu yang ke ini, yang sangat perjuangan tahun ini yang kita amat dahsyat deh. Ya itu juga pahalanya insya Allah berkah yang saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan dan memberi saya umroh yang makruh. Amin amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di umroh kali ini saya lebih fokus kepada teman-teman semuanya. Setiap pagi kita, karena satu kamar kebetulan kami ambil yang satu kamar berdua. Ya, tentu itu kenapa? Karena supaya kita lebih dewasa dalam arti untuk menentukan ini. Jadi kami berdua biasanya bangun jam 3 itu khusus kita, terutama pada saat kita berada di dua tempat ya, Makkah dan Madinah itu. Jadi yang selalu ingat adalah kami ingat semua teman-teman, wajah-wajah teman-teman. Sekali lagi bahwa yang paling betul-betul waktu itu kita fokus adalah ya Allah izinkan semua tim SSP bisa hadir di Tuhan. Sehingga di sesi pertama pada saat kita, terutama pada saat kita berada di Mekah, kalau Madinah sudah pasti kita pada saat Raudhah yang diingat pada saat doa, izinkan ya Allah semua orang yang ada di SSC untuk bisa bersujud berada di Raudhah, bisa berjumpa dengan Rasulullah. Karena pada saat itu seolah-olah sangat dekat sekali dengan Rasulullah. Seolah kita ngomong ya Allah, ini kita berhadapan dengan Rasulullah SAW. Karena barang siapa yang berkunjung ke rumahku, itu sama saja seperti engkau berkunjung pada saat saya masih hidup. Jadi insya Allah Rasulullah pasti tahu kita ada di sana. Maka kemudian itu yang dirodok yang paling. Yang kedua, pada saat itu kami ingin betul-betul sesuai yang Abi sampaikan pada saat itu, maka bersimpulah di depan multazam. Maka Abi lakukan, karena kalau pada saat teman-teman, kalau misalnya perempuan bisa kapan saja masuk, tapi kalau misalnya untuk ikhwan itu harus pakai ikhram. Maka kemudian ya di hari pertama kita masuk ke situ, itu pasti teman-teman pasti pakai ikhram semuanya. Tetapi waktunya nggak usah karena fokus sampai kurang lebih jam 1 jam 2 kita menyelesaikan umroh wajib. Tapi di hari keduanya khusus kami pakai berikhram berdua sama Umi. Bismillah yuk geser-geser. Maka seperti yang diceritakan geser terus ke kanan. Maka disitulah kemudian kita berada di multazam. Kami berhenti, ya. Maka kemudian kami mengadakan tangan ya Allah. Disinilah selalu yang kami impikan. Kita berdoa di multazam bersimpuh. Jadi kalau teman-teman bayangin kalau kami berdoa seolah kita berada di situ, dan itu kenyataan salah itu. Maka apa yang dilakukan kemudian, maka ya Allah kami sebutkan nama-nama teman-teman semuanya. Bahkan di dalam ini Nabi baca SC 1000, SC 500, SC dan seterusnya. Pasti ada sebagian teman-teman yang Abi inginkan yang betul-betul pakai voice note, ya. Mudah-mudahan semuanya teman-teman, bukan berarti Abi sombong, wah Abi doa pasti enggak. Tapi sebetulnya adalah kita mintakan kepada Allah. Disitulah janji Abi bahwa Abi memperhatikan teman-teman, bahwa pertama adalah kami ingin sukses. Sehingga kalau kita dengar apa yang dikatakan kata Rasul pada saat beliau mau wafat adalah ummati itu yang dirasakan. Dan pada saat itu ya Allah, semua Abi punya tim, maka izinkan ya Allah, izinkan Allah. Sehingga disitulah tanpa terasa hati kita itu pada saat kita berdoa di multazam itu seolah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah kita itu sedang melihat berhadapan ya Allah, ini ada tim saya, Ibu Rika, ada Ibu Haja, terus saya sebutin satu-satu. Ya, yang di SC 500, yang di SC 150. Nah kalau yang kena voice note ya alhamdulillah, tapi yang belum secara umum ya. Secara umum saya sampai teman-teman pasti ada videonya, itu saking kepengennya teman-teman, yuk. Maka jadikan ini bukan hanya sekedar teman-teman finansial, tapi adalah saya ingin teman-teman bisa bersimpuh di multazamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah Bapak Ibu,
kami akan terus melakukan membantu teman-teman semuanya ya untuk supaya teman-teman dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya putaran yang selanjutnya adalah pada saat kami melakukan tawaf wada, dan itu adalah hari Jumat. Kalau hari Jumat subhanallah, biasanya kalau kita tawaf itu hanya setengah jam, paling maksimal 1 jam. Kemarin itu 2,5 jam hanya untuk tawaf saja Bapak Ibu. Kata Umi Aminah tadi betul bahwa di bulan November itu beda dari biasanya, itu sangat full. Saya nggak tahu ya, karena biasanya itu tidak sepenuh itu, tapi sepanjang kita tawaf subhanallah. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, dari hati yang paling dalam, semoga doa-doa yang Abi sampaikan sampai kepada Allah, dan teman-teman tinggal mengikhtiarkan. Doa kami yang paling betul-betul ini adalah kami ingin teman-teman sukses dan menjadi orang-orang yang hidup sejahtera, bisa pergi ke Baitullah kapan saja, kehidupannya jauh, istilahnya menjadi betul orang-orang kaya tanpa harus berpikir tentang bagaimana masalah finansial. Semuanya free finansial dan semuanya freedom of time, sehingga insya Allah betul-betul waktu itu yang diingat adalah teman-teman semuanya. Kadang-kadang kalau kita setiap tahun itu kita sudah biasa, tapi saya selalu ingat, ya Allah, terutama yang belum pernah kesini, maka izinkan untuk bisa mengerjakan karena nikmat sekali teman-teman. Pada saat kita jam 3 gak berasa. Coba teman-teman sekarang jujur aja, bisa gak setiap saat sebelum time adzan sudah berada di masjid? Gak gampang. Tapi qadarullah Bapak Ibu semuanya. Artinya apa? Pada saat kita berada di Mekah, di Madinah, itu giroh ibadah kita itu meningkat beribu-ribu kali. Jadi gak berasa jam 3 kita sudah bangun, kita sudah mandi dengan leluasa Bapak Ibu. Dan jam 3 itu juga sudah berdesak-desakan. Lewat saja jam 4 gak bakalan masuk ke dalam Masjidil Haram. Karena apa? Sudah full. Jadi intinya doa kami semuanya, mudah-mudahan semuanya Allah kabulkan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya simpel ya, Iya. teman-teman semua, saya yang paling berkesan, yang pertama pemimpin kita, Amisbah, Masya Allah. Ustadznya setiap detik, setiap jalan itu selalu menceritakan apa yang beliau lihat, semua diceritakan itu semua. Itu yang pertama. Emang, dan kita terakhirnya dikasih sertifikat apa, Masya Allah, luar biasa. Itu saya acung jempol. Dan perjalanan itu memang luar biasa. Saya sudah 2 kali di SOC ini bisa ikut umrah, alhamdulillah. Yang kedua ini ada yang lebih, yang luar biasa, yang saya rasakan, Masya Allah, luar biasa. Di mana saya bisa merasakan itu benar-benar saya dekat dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena saya di Rodoh, Bapak Ibu, teman-teman semua. Di Rodoh itu tidak mudah masuk ke situ, karena kita di waktu, ada waktunya. Bahkan ibu-ibu saja hampir tidak kebagian Rodoh. Saya sedih sekali. Maka kata ustadznya, semua bapak-bapak harus berdoa agar ibu-ibu bisa masuk. Nah, di situ kita masuk. Begitu masuk dan berdoa kita di situ dan masuk ke rondo, sholat saya 2 rakaat, Bapak Ibu, teman-teman semua. Itulah di situ saya merasakan dekat dengan Nabi
Muhammad SAW, Nabi kita, Masya Allah. Saya menangis sampai luar biasa. Bahkan di sebelah kirinya itu kan rumah Nabi dan sekaligus makamnya, dan di depannya itu tempat beliau mimbar sholat tiang. Dan di situ mimbar itu dipakai kaca dan tidak boleh ada satupun orang di situ. Nah, kita waktu itu saya masuk berombongan bersama bapak-bapak semua. Anehnya, saya tidak diusir oleh petugas itu, Bapak Ibu. Sampai sholat asar saya ada videonya, Bapak Ibu. Sampai sholat asar orang sudah habis, saya mojok sebelah kiri. Situ saya berdoa, semua saya sebutin, semua tim kita semua, pokoknya apa yang bisa saya sebutin di situ. Sampai azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saya sendiri di situ. Akhirnya orang yang di belakang merangkak ke depan, saya pindah ke tengah. Nah, di situ saya, Masya Allah, saya nangis seolah-olah saya bisa sholat bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa. Sampai selesai sholat asar. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu, sholat itu dengan apa? Dengan khusyuknya luar biasa, seperti kita diimami oleh Nabi kita. Ya Allah, dia bilang ada bahkan apa, orang yang askarnya itu, Bapak Ibu, ketika imamnya datang itu benar-benar dijaga. Bahkan askar itu madep ketika kita sholat nih, askar madep kita, dan pistol yang besar, orang yang besar tinggi, ada di fotonya, Bapak Ibu, di videonya. Karena saya sengaja saya taruh di sini, karena kalau ketahuan akan diambil, nggak boleh ketika sholat itu. Saya taruh di kantong, saya nyalain udah saya sholat, dan itu loh, Masya Allah, luar biasa saya bisa di situ. Dan akhirnya itu pun setelah selesai sholat, saya masih sendiri. Kenapa? Karena orang akan diusir semua, yang lain akan masuk untuk krotos lagi, untuk masuk ke situ, giliran. Nah, disitulah saya akhirnya ditarik untuk terakhir kalinya. Masya Allah, saya di situ bangga saya bahwa bisa benar-benar di situ, bisa benar-benar berdoa sampai sepuas kita. Itulah yang saya alami, yang luar biasa, yang saya benar-benar Masya Allah, ini apa ini, tanda-tanda apa, saya bilang. Dan saya berdoa ibu-ibu agar masuk ke sini, jangan sampai ada yang lolos nggak masuk ke sini. Saya bilang udah jauh-jauh dari Jakarta untuk ke Roto, kita nggak bisa masuk, ini rugi banget, Bapak Ibu. Akhirnya saya keluar setelah sholat asar, saya mendengar bahwa ibu-ibu bisa masuk. Saya angkat tangan, ya Allah, luar biasa. Saya benar-benar terima kasih, benar-benar masuk Allah. Dan di situ tentunya kita semua, yuk kita, apa kalau kita tidak berusaha, kita tidak mau pengen hadir di sana, ya sulit, Bapak Ibu. Kita harus berdoa, kita harus serius. Kalau yang penting kita berdoa di sana, bisa hadir di sana. Itu saja, Bapak Ibu. Kalau soal perjalanan, Masya Allah, kita perjalanan ini benar-benar padat. Misbah ini benar-benar luar biasa, menceritakan semua apa adanya yang kita lewati. Beliau sudah mengenal namanya Madinah Mekah itu, luar biasa. Saya, wah ini orang cerdas sekali. Ternyata beliau pun sudah pernah kuliah di sana.
Nah ini luar biasa. Bahkan perjalanan ini teman-teman kita memang sudah lelah semua. Memang sudah lemes semuanya, bahkan ada yang meriang, ada yang sakit. Dengan adanya kita obrol ke padang pasir itu, Masya Allah, saya luar biasa. Sampai teriak-teriak, miring-miring, wah itu kebanggaan bagi kita untuk jalan-jalan yang luar biasa. Begitu selesai dari situ, teman-teman, yang sakit, yang meriang sembuh semua. Masya Allah. Benar, karena kita benar-benar ibadah, benar-benar ini diguncang saya sampai naik, sampai kena plafon. Ternyata nggak boleh di situ, nggak boleh yang namanya pegangan atau benar-benar pegangan, nggak boleh, harus melenturkan diri. Lentur saja, atau bahasa itu saya kan langsung diem tuh mobil, jangan pegangan atas, jangan ini gitu, jadi diceritain. Ternyata benar, sampai biarpun beliau goyang miring-miring begitu, kita nggak akan bergerak, kita akan begini-begini saja. Masya Allah, enak banget. Ini perjalanan yang luar biasa ini, Masya Allah. Sampai ke atas gunung begini, nurun lagi nggak kuat. Nah, itulah mungkin cerita saya yang terkesan bagi saya, terutama di Roto itu. Yang kedua di perjalanan naik off-road mobil di Dubai. Nah, dan banyak yang kita kenal, yang kita ketahui, ilmu benar-benar banyak yang hadir di otak saya ini, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Amisbah yang luar biasa. Insya Allah kita pun bisa, saya juga pengen jalan lagi gitu. Nah, terutama nanti untuk selanjutnya saya juga pengen terus berjalan setiap tahun. Diri saya mengatakan saya harus setiap tahun. Itu. Insya Allah nanti tembus Pajero saya sisihkan untuk umroh lagi. Nah, itu luar biasa. Jadi kita terus jalan terus untuk menghapus. Ketika kita pergi umrah setahun ke tahun yang lain, itu menghapus dosa-dosa kita. Nah, itulah yang saya rasakan. Insya Allah kita semua di sini harus bisa berjalan ke sana semua. Karena sudah di jalan Allah, kita bisnis bukan hanya bisnis, tetapi bisnis kita adalah bisnis karena Allah. Kita bisa berjalan-jalan ke luar negeri, bisa jalan kemana saja karena Allah, Bapak Ibu. Karena di sini di jalannya Allah. Terima kasih semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang sudah dijelaskan banyak sama Pak Budi. Jadi pada saat di Rodoh memang saya melihat bahwa saya bernama Bu Hajah Triwinar gandengan terus. Jadi pas di Rodoh itu begitu masuk persis di pagernya di sini makam Rasulullah bareng sama Bu Hajah Triwinar ini di sebelah sana. Ya, sudah ada tempat berdirinya Rasulullah, biasa berpidato, berceramah. Tadi yang disampaikan Pak Budi, air mata itu udah tidak terbendung lagi. Bahkan sebenarnya dari mulai sebelum berangkat tanggal 1 sampai tanggal 12 itu adalah hari-hari yang saya nantikan, baik di Raudhah maupun di Makkah, di depan Ka'bah. Saya sampaikan bahwa ya Allah, dari sekian banyaknya ribu orang yang ada di sini, akulah yang paling hina, akulah yang paling banyak dosanya ya Allah. Orang datang mungkin dengan segala kelebihannya, aku datang kemari dengan segala kekurangan. Tapi Kau izinkan aku untuk berada di tengah-tengah hamba-hambamu yang soleh-soleha. Kau selipkan aku satu di antara ribuan hamba-hambamu yang soleh dan soleha. Semoga aku kecipratan ya Allah. Jadi saya merasa yang paling hina di situ, yang paling banyak dosanya. Dan luar biasanya yang saya berkesan selalu adalah diingatkan tadzkiratul maut. Setiap habis sholat wajib pasti ada waktu
disiapkan untuk menyolatkan jenazah. Sampai Pak Ustadz Misbah itu memberikan satu amalan, barang siapa yang kepingin banget wafatnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu sampai ada amalannya. Sampai sebegitu sampai saya catat, saya pengen ngamalin gitu ya, luar biasa. Jadi itu pengalaman yang sama yang sudah sering sharing bareng sama Pak Budi, sampai saya menulis ya, saya rasanya pengen menyampaikan syair kepada baginda Rasulullah. Oh, mungkinkah diri ini bisa bertemu Nabi di surga nanti, menjadi umat Nabi yang diakui, disayangi dan dicintai. Juga mustahil bagiku menggapai ridho ilahi tanpamu Nabi. Kaulah panutan kami ya Muhammad Rasulullah ya Habibi. Sungguh beruntungnya menjadi umatmu, insan seperti dirimu, pemimpin para nabi. Seharusnya aku jalankan sunnahmu, lanjutkan dakwahmu ya Habibi. Kaulah panutan kami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal ya yang setiap perjalanan umroh hikmahnya itu banyak, terutama tambah cintaan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang sampai detik ini kita dijadikan umatnya. Selalu pada saat nampak tilas mungkin diriletkan dengan kita berbisnis di PT BES dan bersama SSW ini, Bapak Ibu, tidak seberat dakwahnya Rasulullah. Kita mungkin banyak ada yang ditolak, maksudnya bukan ditolak kadang ya, orangnya nggak join, kita udah sedih. Bayangkan Bapak Ibu 13 tahun dakwah di Mekah, lalu saat Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, Abi Thalib meninggal dunia, itulah adalah tahun kesedihan Rasulullah SAW. Terbayang tidak orang yang mendukung, orang yang betul-betul menjadi sandaran Rasulullah wafat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saat itu beliau dengan saat tahu kesedihan itu berangkat ke Taif, Bapak Ibu, dengan harapan beliau di Taif diterima oleh penduduk Taif. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Di Taif beliau dilempari, dikata-katain gila, dan itu oleh anak-anak jalanan, oleh anak jalanan yang mengatakan itu dan melempari sampai beliau berdarah. Ini adalah ibu buat kita semua, apa yang harus kita ambil. Beliau ditawarkan, Bapak Ibu,
Beliau kekasih Allah. Beliau adalah kekasih Allah. Sampai malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung itu menawarkan, ya Rasulullah, jika engkau minta kepada Allah bahwa penduduk Taif ini kita akan timbangkan gunung sehingga lenyap karena mereka sudah kurang ajar kepadamu ya Rasulullah, maka sudah siap ini gunung akan ditimbangkan. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah, jangan wahai malaikat. Kenapa? Karena sungguhnya mereka tidak tahu. Saya berharap suatu hari dari kaum ini akan beriman dan memeluk agama Islam. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sampai saat ini Taif adalah tempat yang subur, ya, yang Allah berkahi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa kita selalu bersolawat? Dan pada saat solawat Bapak Ibu, lakukan betul-betul dari hati yang paling dalam kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Saya pada saat di Rodoh waktu itu, mitra kita semua banyak, tapi saat itu yang saya gandeng Ibu Dr. Arma Bapak Ibu. Karena saat itu kalau di belakang beliau nanti akan tertinggal. Jadi saya menggandengnya betul-betul yang gadis, Ibu Dr. Arma dan Ibu Haja Siti Hafifah. Dan di sebelah kiri saya pegang Ibu Dr. Arma, di sebelah kanan saya pegang Ibu Haja Siti Hafifah. Jadi beliau tidak mengangkat kepala, betul-betul sujud ketika mendengar Umi mendengar, katanya Umi masih kedengeran nangis. Jadi mereka pun ikut sujud, pokoknya nggak mau, karena kalau diangkat tadi kan waktunya habis gitu ya, sampai waktu habis baru kita keluar. Nah, bersyukur sekali, dan ini membuat kekuatan bagi Umi dan Abi bagaimana selalu mencanangkan setiap tahun itu bagaimana caranya untuk berangkat membersamai mitra-mitra terutama yang belum dan yang sudah juga, seperti tadi Ibu Haja En itu ketika terakhir beliau juga kan merasanya udah, tapi pas ayo Bu Haja En ikut, ya dia ikut gitu. Ibu Asfinolita dari SSW 5 juga waktu itu katanya sebetulnya udah banyak yang ngajar dan sudah dianjurkan oleh Ibu Haja Rosita, akhirnya tergerak. Umi, ini saya bagian urusan apotik, bagian bayar ini, bayar itu gitu ya, kontrakan. Bu, nggak usah cerita itu. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah berniat untuk umroh, niatnya betul-betul dari hati, bukan mulut aja ya. Niatnya tuh ya Allah, saya pokoknya pengen ke sana. Bayangkan Bapak Ibu, kita diundang, kita menjadi tamunya Allah, kita menjadi tamunya yang ngasih rezeki kita. Kenapa kita ragu? Masa kita ada punya rumah tapi nggak berangkat ke rumah Allah? Itu bangunan pertama yang dibangun oleh manusia adalah Baitullah. Jadi kalau misalnya, ya tapi kan saya, kalau punya mobil jual mobilnya, kata peribahasanya begitu Bapak Ibu. Kalau yang belum pernah ke sana, ke sana. Tamu presiden kira-kira Bapak Ibu mulia nggak? Bapak Ibu kalau jadi tamu presiden senang nggak? Ini menjadi tamunya Allah. Jadi nggak bakal disia-siakan sama yang punya. Jadi kalau saya nggak punya bekal, Umi hanya cukup uang buat bayar umroh, bayar aja. Tamunya Allah pasti dijamu sama Allah. Tamunya Allah, jadi betul-betul bangga, tamunya Allah pasti dijamu. Nah, ini makanya kita sedang mencanangkan lagi bagaimana tempat ketiga yang Rasulullah anjurkan, yaitu ke Aqsa. Berdoa semuanya kita. Ketika kita mencanangkan umroh, haji, Aqsa, maka nanti rezekinya kayak tadi Umi Hamidah, tahu-tahu nanti di rekeningnya masuk. Perlunya berapa kata Allah? Nyebutnya 15, maka dikasihnya 15 juta. Betul nggak? Coba mintanya 1 miliar, pasti dikasih 1 miliar, betul nggak? Nah, dulu kata Ibu Dokter Fatmawati apa? Kalau minta onta pun dikeluarkan dari batu, Allah kabulkan. Betul nggak? Gampang nggak bagi Allah hal gitu? Jadi saya yakin sekali Bapak Ibu. Umroh tahun yang lalu, saya sampai jual mobil saya. Ada yang kurang-kurang saya jual mobil saya, HRV. Saya bilang sama Allah, ya Allah saya yakin banget, saya dititipkan engkau mobil melalui wasilah PTB. Maka saya yakin pulang akan kau ganti. Pulang Bapak Ibu dibelinya Mercy.
yang fakir dikayakan, yang sulit dimudahkan, tapi yakinnya dari hati. Jadi kenapa kita ada? Yuk mulai sekarang Bapak Ibu ada 100.000 nabung kumelis, ya Allah. Ini buat umroh, maka 100.000 jadi 100 juta. Umi join PTBS Bapak Ibu lagi punya utang 1 miliar. Karena waktu mau bawa umroh tertipu oleh travel umroh. Lalu berangkat umroh, di umroh berdoa, ya Allah, saya yakin kau ganti, ya Allah, saya yakin kau lunasi hutangku. Pulang ke sini join PTBS. Setahun menjalankan PTBS, langsung dapatnya tadi apa? 9 motornya, 7 mobilio, 2 Pajero, 1 Luxury. Berapa itu kalau dihitung? Dan saya aneh, itu karena kekuasaan Allah. Kalau yang join pakai 3, ini salah satunya, joinnya pakai 3. Join pakai 7, penjual gorengan, joinnya pakai priority, masuk akal nggak? Jadi betul, Allah ganti 700 kali lipat. Itu yang kelihatannya, yang nggak kelihatan apa lagi, betul nggak? Anaknya disolehkan, apanya dimudahkan, hatinya dilapangkan. Bapak Ibu yang paling enak tuh dilapangkan hati. Mau sesempit apa orang kita kalau lapang hati enak. Mau orang marahin kita, kitanya nggak sakit hati, dilapangkan sama Allah. Betul nggak? Dan Bapak Ibu yang bikin repot itu kita prospek, orang nggak mau, Bapak Ibu terus sakit hatinya. Beda hal sakit hati dengan orang marah, itu 2 hal yang berbeda. Orang marah kita berhak nggak sakit hati? Berhak. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah belajar, namanya belajar ilmu hati, ada orang marah, kita tidak perlu sakit hati. Karena yang punya hati kita, yang ngatur kita, mintanya sama Allah. Ya Allah, buang sakit hati saya. Maka yang marah biar marah. Kita tidak perlu balas marah. Ada orang nakal, biar nakal, kita tidak usah kecewa. Ya, jadi yang membuat harus kecewa, yang membuat kecewa, sakit hati itu bukan orang lain, Bapak Ibu. Kita yang membuat sakit hati itu. Kita yang membuat dendam itu. Kalau kita maafkan, maka kita tidak sakit hati. Ya. Dan apa Bapak Ibu? Setiap perjalanan Allah beri hadiah. Jadi kalau ada hal yang gak enak, Bapak Ibu terima dengan hati lalu bilang, pasti Allah kasih hadiah. Bapak Ibu dari perjalanan umroh kemarin 1 orang sudah join di timnya Ibu Haja Sularsi. Saya langsung follow up, langsung join, dan setiap bulan sudah deal order 500 box kolagen. Itu yang terlihat. Palu sudah menghubungi juga akan deal lagi eco farming. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi mulai saat ini niatkan umroh, karena hadirnya akan menjadi tamu Allah. Bapak Ibu jadi tamu presiden aja sibuknya minta ampun. Mau diundang ke istana, ini diundang ke Baitullah, tamunya Allah. Allah tidak akan sia-siakan. Bapak Ibu apalagi kalau berangkatnya sama suami, jangan sampai lupa. Kalau sama suami punya 2 kewajiban, yang mentang-mentang pengen ibadah, suaminya dilupakan. Nomor 1 tetap kewajiban terhadap suami. Jadi saya sama Abi kemarin, Abi udah lagi kelelahan kakinya, sudah diurut nih, udah dikasih diagnosis segala macam. Saya izin, Bi, saya belum cium Ka'bah, saya mau ke sana. Kata Abi, terus aku ditinggal sendiri. Iya, izin ya sekali. Saya berangkat Bapak Ibu sendiri dari asar sampai isya. Ya, saya ke Mu'tajam benar-benar di pintu Ka'bah, saya berdoa, saya ingatin satu-satu mitra SSW. Ya Allah, mereka punya harapan. Mereka panggil semua ke sini ya Allah, menjadi tamu ya Allah, menjadi orang kaya berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu saya sebutkan satu persatu, dan luar biasa ya Bapak Ibu, saya ada yang jagain orang gede di belakang saya begini, tapi ibu-ibu gede banget. Saya cerita sama Mas Fikri, Mas Fikri aku Umi sampai kayak sesak di kaki. Lah itu Umi ada yang jagain karena Umi kecil. Gitu ya. Jadi saya berdoa semua di situ, saya sampai dari asar, ada di situ sampai isya. Karena apa? Kalau bapak-bapak keterbatasannya
tidak boleh ke dekat Ka'bah kalau tidak menggunakan pakaian ihram. Jadi Abi kasih yang keinginan kalau harus pakai ihram terus ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih Abi sudah diizinkan. Saya langsung ke situ Bapak Ibu, dan luar biasa. Pokoknya Bapak Ibu harus merasakan. Kita ceritakan itu agar Bapak Ibu juga punya kerinduan namanya ke rumahnya Allah. Bapak Ibu kita merasa dekat, ya Allah. Pokoknya tuh kayak berpasrahnya benar-benar berpasrah. Ya Allah, inilah saya yang berlumur dosa. Terima kasih telah dititipkan semuanya, dan apa yang kau titipkan kepadaku, jaga mereka semuanya. Ya, jadi alhamdulillah setiap perjalanan, ya alhamdulillah ini baru yang kelima, dan kalau dengan haji yang keenam ya. Semoga setiap tahun tadi diberikan kesempatan oleh Allah membawa mitra-mitra menjadi wasilah untuk semua mitra, terutama yang ada di SSW dan umumnya semua umat muslim yang ingin berangkat ke sana. Semoga Allah menjadikan ini jembatan untuk mereka juga hadir ke Baitullah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk semua para jemaah. Masya Allah. Seru ceritanya? Maka jangan sampai sini aja. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tahun 2025 mintanya yang azam, minta yang bukan hanya minta sesaat, tetapi benar-benar menjadi dream yang bisa membuat kita girong gitu ya Bu ya. Melihat tadi para tamu Allah ini luar biasa. Abi Umi, karena sudah 5:30, apakah sudah cukup atau bagaimana? Masih ada yang mau bertanya? Para ikhwan, bapak-bapak, hello? Oh, bapak-bapak udah di Ka'bah ininya. Udah pakai ihram ini. Ya, baik. Kalau sudah, sudah ya? Tidak ada yang bertanya? Baik, pada founder dipersilakan. Ya baik, Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara ini saya akan closing statement bahwa segala sesuatu semuanya itu direncanakan. SSW setiap tahun sudah merencanakan di awal kita melakukan goal setting. Maka begitu juga teman-teman semuanya, di akhir tahun ini mari kita sama-sama tentunya muhasabah di dalam 1 tahun ini. Muhasabah itu adalah menghitung-hitung diri kita. Apakah kita sudah maksimal belum di dalam bekerja? Apakah sudah maksimal belum dalam kita menerapkan action agar kita mendapatkan hasil yang maksimal? Maka yang kami selalu sampaikan adalah plan your work and work your plan. Rencanakan apa yang ingin Bapak Ibu kerjakan, dan kerjakanlah apa yang sudah direncanakan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, yuk muhasabah kira-kira di dalam 1 tahun ini apa sebenarnya yang sudah Bapak Ibu inginkan, apa yang sudah tercapai, apa yang belum. Yang sudah tercapai maka kita memohon kepada Allah, bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Maka Bapak Ibu sudah bersyukur, maka insya Allah Bapak Ibu akan ditambah nikmat-nikmat. Yang Bapak Ibu yang tadi malam ikut seminar, ikut webinar, maka Bapak Ibu bersyukur yang sudah sampai Star Ambassador, yang sudah sampai ST20 pun, ST150 dan seterusnya, maka bersyukur. Kemudian bagi yang belum, maka bagaimana? Bagusnya adalah iktibar, jadikan pelajaran. Apa yang membuat ini saya tidak sampai? Apakah di dalam ilmunya saya belum sampai? Apakah di dalam actionnya yang mungkin masih belum maksimal? Maka tentunya Bapak Ibu, pada saat kita sudah merencanakan, kemudian sudah melakukan, sudah selesai nanti di tahun 2024 di bulan Desember, apabila sudah selesai maka akan dilaksanakan. Sama seperti hal ini Bapak Ibu semuanya, kita sudah selesai dalam melaksanakan planning kita di tahun 2024 ini. Kita melakukan perjalanan spiritual yaitu umroh plus Dubai. Alhamdulillah segala sesuatu yang kita niatkan di awal, alhamdulillah Allah sudah lancarkan dan Allah sudah selesaikan, sehingga Bapak Ibu semuanya kita tentunya sudah mampu, semua teman-teman kita yang sudah melakukan perjalanan
Tentunya alhamdulillah kita sudah sama-sama bisa hadir kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua. Intinya adalah Bapak Ibu semua, pada sektor masyarakat dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah Bapak Ibu akan bertawakal kepada Allah dan Allah akan jadikan itu menjadi kenyataan. Maka di kesempatan ini Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan tadi, apabila kita sudah selesai maka rencanakan kembali. Terutama Bapak Ibu, karena konsepnya kita di sini adalah khusus membahas tentang spiritual, khusus membahas tentang umroh, maka bismillah dengan mengucap lafaz Allah, mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami akan merencanakan di tahun 2025. Boleh flyernya bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Bismillah, kita akan merencanakan dari mulai hari ini kita akan melakukan nampak tilas jejak Rasul. Mudah-mudahan ini beserta umrohnya, tapi fokus kepada Al-Aqsa, yaitu bismillah di bulan November tahun 2025 dengan menyebut nama Allah kita akan niat untuk bisa berangkat ke Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Bapak Ibu semuanya, maka apa yang harus dilakukan setelah kita merencanakan, maka lakukan sebaik-baiknya action kita, sehingga apa yang akan menjadi intisari dari perjalanan nanti adalah tentunya Bapak Ibu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka hendaklah Bapak Ibu mengencangkan pelananya. Kalau dulu kuda ataupun unta, nah janganlah kita mengencangkan dalam arti tidak bersusah payah di dalam safar itu kecuali mengunjungi 3 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang selanjutnya adalah tempatku kata Rasul, yaitu di Madinah atau Nabawi, dan selanjutnya adalah Al-Aqsa. Maka teman-teman semuanya di SCC selama Abi memimpin teman-teman semuanya belum pernah ke Al-Aqsa, insya Allah dengan izin Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya. Pertama, semoga kita panjang umur, semoga kita disehatkan badan dan batin, dan semoga kita dimampukan secara finansial. Kita sama-sama yuk bisa berangkat ke insya Allah ya umroh ke Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mari kita sama-sama Bapak Ibu di Giro ini jadikan ini menjadi spirit ya buat melandasi tujuan kita mardotillah. Dengan kita spiritual ini maka insya Allah barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka dunia akan takluk kepada kita semuanya. Yuk kita sama-sama, kami inginkan Bapak Ibu punya tekad. Kalau kemarin berangkat dengan 1 bus, kalau tahun lalu berangkat 1 bus, ya Allah izinkan di tahun 2025 minimal 2 bus. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu adalah salah satu yang ada di dalam rombongan. Siap Bapak Ibu? Siap. Yuk mulai dari sekarang niatkan, dari sekarang ya. Mudah-mudahan semuanya Allah lancarkan dan Allah beri kekuatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu semua yang hadir, sekali lagi Allah mampukan semuanya keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, selalu dalam lindungan Allah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, dan semoga diberi kesejahteraan baik lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Biridillah wa syafaati Rasulillah wa ila hadratil Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa ighfir lana ma huwa syaitan. Allahumma salli ala Rasul. Allahumma salli ala Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakira hamdan lillahi hamdan yu'ti ni'matan fi madinah. Ya rabbana lakal hamdu min bagi jalali wa amsibah. Rabbana fil lana wa walidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal muhimmat. Ya Allah, terima kasih. Semua syukur kami panjatkan kepada Engkau telah memberikan kepada kami
kami sehingga dan di mana siapa kami bersyukur maka Engkau akan menambahkan nikmat kepada kami. Walakin kafartum inna Allaha lasyukur. Ya Allah, orang-orang yang hadir pada kesempatan kami mohon berikan ketangguhan, berikan kekuatan pada saat kami melakukan aktivitas-aktivitas berada komunitas Agriba Smart Synergy World ini yang bergabung menjadi komunitas dengan menjadi reseller dari berbagai miskin. Ya Allah, berikan kekuatan pada saat kami melakukan aktivitas, sukseskan kami bersama agar kami dapat menunaikan semuanya hajat-hajat kami, agar kami terbebas dari hutang dan riba. Ya Allah, menjadi orang yang kaya. Ya Allah, izinkan pada saat nanti kami harus berpulang ke kampung, maka berikan kami kesempatan untuk berada di atas lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah hawwin 'alaina fi syikaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jika Engkau telah memberikan hidayah kepada kami, maka jangan sampai hidayah itu sampai mewafatkan kami. Ya Allah, jadikan kami selalu yang Engkau beri petunjuk. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampun kami jika kami masih zalim terhadap diri kami. Jika di antara kami masih melakukan dosa-dosa besar yang dosanya derajatnya seperti berzina dengan ibu kandung istri, yaitu dosa riba. Ya Allah, Engkau telah mengancam barang siapa yang masih melakukan riba dan kemudian wafat masih meninggalkan riba, maka Engkau mengancam akan masukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa bapak ibu kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa anak-anak kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa keluarga besar kami, kakak dan adik kami. Ya Allah, ampunkanlah semua yang hadir pada kesempatan ini. Ya Allah, jika di antara kami masih kesulitan dalam ekonomi, maka ya Allah luaskan. Jika masih Engkau hijab, maka bukakan hijab rezeki kepada kami. Ya Allah, dan jika rezeki itu masih Engkau tahan di atas, maka turunkan. Jika rezeki itu masih berada di dalam bumi, maka timbulkanlah. Dan jika rezeki itu masih haram, maka ya Allah kami mohon barang halalkanlah. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami pasangan kami dan zuriat keturunan kami menjadi penyejuk mata hati kami. Ya Allah, jadikan mereka menjadi pemimpin bagi kita. Rabbi ja'alni muqimah shalah, Rabbi ja'alni muqimah shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Allah berani serban kami. Tulis bermaksud sifat Allah menazal baik munafian wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, kami mohon kepada beri kami sebagai tamah iman semata-mata untuk memijak rezeki yang diberikan kepada kami. Ya Allah, luaskan dan pakai rezeki adalah semata-mata untuk niat ibadah kepadamu, bekal ibadah kepadamu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat ibadah kami, hidup kami dan wafat kami adalah untukmu. Ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma inna ta'fu tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ridhoilah hidup kami. Ya Allah, masukkan kami ke surga. Walaupun kami adalah makhluk yang zalim, makhluk yang penuh dosa, tidak pantas untuk menerima surga, tapi kami tidak mampu menahan dahsyatnya api neraka-Mu. Ya Allah, Rabbana tu'akhidna in nasina Rabbana tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kesempatan semua yang hadir pada kesempatan ini
kami kembali. Panggil kami kembali bagi kami yang sudah berkesempatan untuk melakukan umrah dan haji. Dan panggil mereka yang belum pernah melakukan umrah dan haji untuk bisa bersimpuh di hadapan Ka'bah-Mu ya Allah. Untuk dapat berdoa, bersolat di Raudhah-Mu ya Allah. Untuk bisa berangkat ke Haramain, melakukan umrah dan haji ya Allah. Karena tanpa upaya daya pertolongan-Mu kami tidak bisa melakukan. La haula wala quwwata illa billah. Maka ya Allah, kami berniat, izinkanlah kami yang hadir pada kesempatan bisa pergi berumrah dan bisa pergi ke Masjid Aku yang Engkau sucikan ya Allah. Kuatkan kami, panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, mampukan kami secara finansialnya ya Allah. Karena kami ingin bahwa semua yang aku lakukan dari semua atas izin-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alul ijabah. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.